Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah statistika. Seperti yang saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa kali ini saya akan melanjutkan materi tentang analisa regresi, yang mana di pertemuan kali ini yang akan saya bahas adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan analisa regresi. Jadi begini, sebelum saya mulai materi, saya akan sedikit mengutarakan tentang format metode penyampaian perkuliahan analisa regresi ini yang mungkin berbeda dengan beberapa penyampaian tentang analisa regresi yang misalkan teman-teman lihat di beberapa perkuliahan ya. Kalau di beberapa tempat ketika membahas analisa regresi, kita akan secara mendetail membahas hitung-hitungan dan lain sebagainya. Nah, khusus di kita karena beban kita cuma 2 SKS, nah saya akan menyampaikan secara garis besar saja. Tapi tenang, tetap tenang, karena saya dan tim pengembangan tahulah statistika tetap tujuan kita, capaian pembelajaran kita tetap menyasar bahwa teman-teman setelah mengikuti perkuliahan analisa regresi ini, teman-teman bisa mempraktekkan menggunakan analisa regresi ini yang nantinya mungkin bisa digunakan di dalam skripsi teman-teman semuanya. Oke, langsung aja. Jadi setelah minggu yang lalu kita bahas analisa regresi itu seperti apa, kemudian kita coba bandingkan antara analisa regresi dan analisa korelasi. Nah, di pertemuan kali ini, seperti yang saya bilang tadi, saya membahas mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan analisa regresi. Yang pertama yang perlu kita perhatikan dan perlu kita lakukan adalah definisikan masalah penelitian kita, atau define your research problems. Maksudnya apa? Maksudnya gini, sebuah penelitian itu kan diperuntukkan atau ditujukan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada. Nah, sebelum kita menyelesaikan masalah kan tentu kita harus mengenali masalah tersebut. Dan analisa regresi itu adalah salah satu alat yang digunakan dari sekian banyak alat, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Nah, sebelum kita menggunakan sebuah alat, tentu kan kita mesti tahu terlebih dahulu masalah ya seperti apa yang akan diselesaikan. Jadi makanya teman-teman ketika mau menulis skripsi, mau menyusun sebuah skripsi, mau mengajukan sebuah proposal penelitian itu, teman-teman mesti menyusun masalah penelitian terlebih dahulu. Jadi masalah penelitian itu apa? Taruh contoh ya, misalkan ini saya berikan contoh misalkan di program studi HKI ya, misalkan program studi HKI, Mas Torik ini menemukan sebuah masalah di bidang ilmu dia, hukum keluarga Islam, bahwa dia menemukan bahwa ada sebuah fenomena yang menunjukkan sebuah kecenderungan bahwa semakin tinggi intensitas penggunaan teknologi, dalam konteks ini smartphone, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya sebuah kondisi
konflik dalam keluarga. Nah, ini masalah ini. Jadi Mas Torik itu menemukan semacam sebuah masalah gitu. Jadi ada sebuah masalah, dia menemukan semakin tinggi intensitas menggunakan teknologi, dalam konteks ini adalah smartphone, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya sebuah konflik dalam keluarga. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, ini kan ini yang mesti dipecahkan oleh si peneliti. Nah, ini nanti kan bisa diturunkan masalahnya dari Mas Torik tadi, bisa diturunkan menjadi apakah dalam sebuah pertanyaan, apakah konflik di dalam sebuah keluarga itu dipengaruhi oleh intensitas penggunaan teknologi. Konteks ini adalah smartphone. Nah, ini kita sudah temukan masalah. Ya, jadi harus ada masalahnya dulu, baru nanti kita bisa menyelesaikan dengan analisa regresi. Kemudian langkah yang kedua adalah tentukan variabel penelitian yang tersirat dalam masalah penelitian yang Anda rumuskan. Jadi setelah kita merumuskan, mendefinisikan masalah, langkah selanjutnya adalah tentukan variabel-variabel penelitian yang tersirat di dalam masalah penelitian yang Anda rumuskan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa masalah kita itu adalah yang ingin kita selesaikan. Misalkan ini contoh, misalkan kita bisa amati masalah penelitian ini, kemudian kita tentukan variabel-variabelnya. Nah, kalau kita ambil contoh dari sini, kita bisa lihat di situ, kita bisa temukan ada setidaknya dua variabel. Variabel yang pertama itu adalah konflik dalam sebuah keluarga. Kemudian variabel yang kedua itu adalah intensitas penggunaan smartphone. Nah, ini sudah ada dua variabel. Variabel yang pertama adalah konflik dalam sebuah keluarga, kemudian variabel kedua adalah intensitas penggunaan smartphone, yang mana seperti kita belajar dulu mengenai validitas, reliabilitas, bahwa variabel ini yang nantinya akan kita ukur. Bagaimana cara mengukurnya itu isu yang lain lagi. Kita akan di sini secara khusus akan bahas analisa regresi terlebih dahulu. Nah, setelah kita ketahui identifikasi variabel 1, variabel 2, tentu teman-teman masih ingat bahwa di dalam analisa regresi itu ada yang namanya variabel dependen, ada yang namanya variabel independen. Teman-teman tentu juga masih ingat bahwa analisa regresi ini kan sebuah analisa yang ditujukan untuk menguji pengaruh antar dua atau lebih variabel. Maka dari kedua variabel yang sudah kita jumpai ini, kita harus identifikasi lagi mana variabel yang independen, mana variabel yang dependen. Lalu teman-teman juga masih ingat variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi, variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Coba sekarang kita identifikasi nih, mana variabel yang independen, mana variabel yang dependen. Mengacunya kemana ya? Mengacunya ke sini loh, ke ini kawan. Kita amati apa
apakah konflik di dalam sebuah keluarga itu dipengaruhi oleh intensitas penggunaan teknologi. Nah, kira-kira dari pernyataan ini mana yang dipengaruhi, mana yang mempengaruhi? Oke, ketemu kan bahwa yang dipengaruhi itu adalah konflik dalam sebuah keluarga. Jadi ini adalah variabel dependen. Kemudian variabel kedua, intensitas penggunaan smartphone, ini adalah variabel independen. Jadi ini dependen, ini independen. Jadi apakah intensitas penggunaan smartphone akan mempengaruhi konflik di dalam sebuah keluarga? Nah, ini sebenarnya kemarin itu tugas saya yang minggu yang lalu itu sebenarnya saya itu cuma meminta itu teman-teman. Jadi saya itu cuma meminta teman-teman merumuskan ini kayak gini nih, cuma merumuskan kayak gini nih. Jadi Anda cuma merumuskan sebuah ide penelitian yang nantinya atau yang kelak akan Anda eksekusi dalam penelitian Anda, dalam skripsi Anda, ya cuma satu kalimat seperti ini sebenarnya. Kayak misalnya contoh ini, apakah konflik di dalam sebuah keluarga itu dipengaruhi oleh intensitas penggunaan teknologi smartphone misalnya. Ya sebenarnya cuma seperti ini aja. Nah, setelah kita setelah kita melalui dua langkah ini, langkah yang pertama definisikan masalah penelitian, kita sudah definisikan. Kemudian yang kedua, tentukan variabel penelitian yang tersirat dalam masalah penelitian yang Anda rumuskan, sudah. Nah, langkah yang berikutnya adalah rumuskan hipotesa penelitian. Apa sih itu hipotesa penelitian? Hipotesa atau hipotesis ya, hipotesis atau hipotesa itu adalah dugaan sementara atau istilahnya jawaban sementara. Maksudnya gini teman-teman, penelitian kan nih, ketika kita menggunakan alat analisa regresi ini, berarti kita akan menggunakan domain penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu sangat dipengaruhi oleh dasar pemikiran filsafat yang positivis, yang mana tujuan dari penelitian kuantitatif ini adalah menguji. Jadi menguji. Ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal-awal kuliah statistika kita dulu, bahwa perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi di penelitian kuantitatif ini kita coba menguji. Nah, arah geraknya kuantitatif ini kan dari umum ke khusus, berbeda dengan kualitatif yang dari khusus ke umum. Jadi di penelitian kuantitatif ini kan sebenarnya logika berpikirnya mereka mencoba mengumpulkan beberapa studi-studi terdahulu yang digunakan untuk mendukung perumusan hipotesis. Jadi logikanya gini, kita itu dalam sebuah penelitian itu kan kita ingin mencari sebuah jawaban. Nah, kalau di penelitian kuantitatif, jawaban itu kita tetapkan dulu. Kita sudah menduga jawaban itu kita sudah duga terlebih dahulu. Nah, kita menduganya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan bukti-bukti penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Para contoh misalkan yang apakah konflik di dalam sebuah keluarga itu dipengaruhi oleh intensitas menggunakan teknologi smartphone. Para contoh misalkan di tahun 2020 misalkan si
iya memang intensitas menggunakan teknologi smartphone itu mempengaruhi konflik di dalam sebuah keluarga. Nah, berarti kita dapat satu bukti bahwa ada satu jawaban bahwa memang konflik di dalam sebuah keluarga disebabkan oleh intensitas menggunakan teknologi smartphone. Penelitian itu dilakukan oleh Kelani di tahun 2010. Kemudian di tahun 2011 Tarek melakukan dan ternyata menemukan hal yang sama. Nah, ini kita sudah dapat dua jawaban. Nah, dua jawaban ini yang kita gunakan sebagai dasar untuk merumuskan jawaban sementara dari penelitian kita. Nah, itu yang dinamakan hipotesa. Makanya di dalam penelitian kuantitatif itu pasti ada di bab 2 itu pasti ada perumusan hipotesis. Jadi kita mencoba merumuskan sebuah hipotesis, merumuskan sebuah jawaban sementara. Berbeda kasusnya dengan kualitatif. Kalau kualitatif kita nggak bisa, bahkan kita nggak bisa merumuskan jawaban sementara, karena arah gerak kualitatif itu dari khusus ke umum. Nah, itu yang membedakan kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif, sebuah penelitian kuantitatif itu adalah sebuah penelitian yang sebenarnya mencari dari sebuah jawaban, tapi jawaban itu sudah ditetapkan terlebih dahulu, yang mana jawaban yang sudah ditetapkan itu akan diuji kebenarannya. Jadi taruh contoh misalkan kasusnya ini dan kita menduga berdasarkan dua bukti penelitian yang terdahulu bahwa memang ada pengaruh antara konflik di dalam sebuah keluarga dan intensitas menggunakan teknologi. Nah, kemudian kita rumuskan hipotesis. Misalkan di sini hipotesisnya kita rumuskan H1, misalkan hipotesis 1 misalkan intensitas penggunaan teknologi berpengaruh terhadap konflik di dalam sebuah keluarga. Nah, ini adalah hipotesis. Ini adalah hipotesis yang kita rumuskan jawaban sementara, karena kan masalah kita tadi adalah sebuah pertanyaan tuh, apakah konflik di dalam sebuah keluarga itu dipengaruhi oleh intensitas penggunaan teknologi smartphone. Nah, kemudian hipotesis itu adalah menjawab masalah penelitian yang sudah kita rumuskan. Intensitas penggunaan teknologi berpengaruh terhadap konflik di dalam sebuah keluarga, yang mana di dalam penelitian kita nanti dan secara khususnya analisa regresi itu akan membuktikan jawaban ini. Apakah dugaan kita ini itu benar atau tidak. Nah, itu akan dibuktikan dengan analisa regresi. Itu ya. Oke, teman-teman. Jadi khusus materi ini saya akan bagi split menjadi dua sesi. Sesi pertama ini 3 step terlebih dahulu. Sesi berikutnya nanti step langkah yang selanjutnya, karena ini sudah 18 menit takutnya nanti teman-teman malah bingung. Nanti saya akan kirim video ini ke grup kelas, dan nanti teman-teman silahkan didengarkan, silahkan dicermati. Apabila nanti ada hal yang kurang paham nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.